Halo, pada modul kali ini kita akan belajar bagaimana memberikan sistem koordinat pada data raster berupa peta yang sebelumnya belum memiliki sama sekali data koordinatnya. Pertama-tama, kita dapat menetapkan sistem koordinat pada data frame yang kita gunakan. Untuk mengetahui sistem koordinat pada data frame, kita bisa mengecek di klik kanan data frame pada layer di sini, klik kanan, lalu properties. Pada layer ini, diketahui belum ada koordinat sistem yang digunakan. Atau cara kedua, kita juga dapat melihat di status bar ada tertulis unknown units. Oleh karena itu, kita harus memilih koordinat sistem mana yang akan digunakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan WGS 1984. Jika belum ada di favorites, kita bisa pilih di Geographic Coordinate System, World, pilih WGS 1984. Data frame yang belum ditambahkan data apapun, secara otomatis tidak akan memiliki koordinat sistem seperti tadi. Akan tetapi, data frame akan memiliki sistem koordinat jika kita menambahkan data frame baru atau memasukkan data feature yang sudah memiliki sistem koordinat. Kita coba, kita buat layer data frame baru. Kita cek kembali. Tidak ada koordinat sistem. Sekarang kita akan masukkan data jateng poligon. Data jateng poligon ini memiliki koordinat sistem yaitu WGS 1984. Sekarang kita masukkan data ini. Lalu kita cek data frame yang kita gunakan. Langsung berubah menjadi sistem koordinat fitur kelas yang pertama kali dimasukkan ke dalam layer ini. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan georeferensi? Pada dasarnya, untuk melakukan georeferensi pada sebuah peta, kita harus memiliki berkas raster berupa citra, hasil tangkapan satelit, atau peta yang sudah jadi. Nah, citra ini biasanya tidak memiliki koordinat sehingga lokasinya belum ada. Sedangkan kita memahami bahwa koordinat adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan lokasi. Kita akan melakukan ada dua cara, yaitu pertama menggunakan titik kontrol. Lalu kita akan melakukan referensi data spasial yang lain. Kita akan gunakan layer yang pertama. Kita aktifkan. Sekarang kita nyalakan tools georeferencing. Jika belum ada, silakan klik kanan di toolbar, lalu pilih georeferencing. Yang akan kita gunakan pada kali ini adalah lampiran 1, 3 peta jaringan telekomunikasi. Kita klik kanan, properties. Di sini kita dapat melihat spatial reference-nya ini masih undefined.
Maka sekarang kita akan masukkan data ini ke dalam layer. Jika sistem koordinatnya tidak dimiliki oleh sebuah peta, maka akan muncul seperti ini, unknown spatial reference. Lalu, bagaimana caranya agar peta ini memiliki sistem koordinat? Pada tools georeferencing, ada tools yang bernama Add Control Point. Sekarang kita lihat. Karena ini menggunakan sistem koordinat WGS 1984, maka kita akan menggunakan titik pada grid yang berwarna biru. Kita pilih tools Add Control Point di sini. Lalu klik pada persimpangan grid yang ada. Lalu akan muncul seperti ini. Sekarang kita klik kanan. Lalu pilih Input DMS of Longitude and Latitude. Akan muncul degree, minutes, and second-nya. Seperti keterangan yang ada di sini. Atau sebelum kita melakukan hal ini, kita dapat melakukan zoom pada titik tersebut. Ada cara seperti ini. Akan tetapi dengan cara seperti ini, kita perlu mencatat terlebih dahulu koordinat pada titik tersebut. Sehingga untuk mengatasinya, kita dapat memilih Windows lalu pilih magnifier. Kita dapat menzoom langsung di sini. Sekarang kita pilih control point. Kita input. Perhatikan longitude dan latitude-nya. Pada longitude ada east dan west. Kita pilih east. Kita sesuaikan. Lalu pilih OK. Nah, untuk titik pertama sudah memiliki sistem koordinat. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih titik kedua. Perhatikan kembali mata anginnya. Pilih OK. Kita zoom to layer di sini. Maka kedua titik ini sudah memiliki koordinat. Kita pilih lagi. Yang ketiga.
Jika merasa titik ini ragu, kita akan pilih viewer. Kita cek. Jika masih merasa kurang, kita akan menghapus titik tersebut. Pilih di sini link, pilih titik yang ketiga. Lalu tekan delete. Lalu kita bisa mengulangi kembali. Lakukan titik minimal 3 atau jika dibutuhkan bisa 4 atau lebih. Kali ini kita hanya menggunakan 3 titik. Lalu agar titik tersebut dapat tersimpan, sehingga jika kita akan membuka peta ini kembali, maka kita tidak perlu melakukan georeferencing. Oleh karena itu, kita pilih georeferencing, lalu pilih update. Sekarang kita cek folder tempat kita menyimpan. Sekarang kita akan menemukan ada 2 file tambahan pada peta rencana jaringan telekomunikasi ini, JGWX file dan XML dokumen. 2 tipe dokumen ini menyimpan sistem koordinat dan titik koordinat dari peta lampiran peta rencana jaringan telekomunikasi. Sehingga jika 2 file ini hilang, maka ketika kita akan memasukkan peta ini, akan muncul kembali tampilan bahwa peta ini belum memiliki sistem koordinat. Untuk metode kedua, kita dapat menggunakan koordinat dari referensi data spasial yang lainnya. Kita akan gunakan layer yang kedua ini, kita aktifkan. Nah, sekarang kita akan masukkan peta persebaran gardu induk Jateng. Tidak ada. Sekarang kita zoom to layer. Datanya seperti ini. Sekarang, bagaimana data ini dapat dimasukkan sistem koordinatnya mengikuti data yang sudah kita punya, yaitu Jateng Polygon. Sekarang kita zoom to layer Jateng Polygon ini. Lalu nyalakan persebaran gardu induk Jateng. Pastikan persebaran gardu induk Jateng ini masuk ke dalam georeferencing. Lalu pilih fit to display. Nah, hasilnya akan seperti ini. Peta persebaran gardu induk Jateng terlihat menumpuk pada peta Jateng Polygon.
Tetapi peta persebaran gardu induk Jateng ini masih tetap belum memiliki sistem koordinatnya. Kita klik kanan, properties. Terlihat masih belum. Sehingga kita perlu menarik garis-garis yang ada di perbatasan Jawa Tengah ini ke dalam garis-garis yang ada di sini. Untuk memudahkan, kita dapat melakukan transparansi pada salah satu peta. Pada kali ini kita akan melakukan transparansi pada persebaran gardu induk Jateng. Kita tambahkan misalnya 50. Kita akan menarik titik-titik ujung-ujung yang sangat memiliki ciri khas pada peta yang akan kita lakukan. Pertama, saya akan memilih titik yang ini. Kita pilih add control point. Misalkan ke sini, dari sini, ujung titik ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Langsung klik di sini. Selanjutnya, yang ini pindahkan ke sini. Jika terlihat ada yang salah, maka kita pilih kembali view link table di sini. Kita hapus mana titik yang salah. Nah, zoom player lagi di sini. Kita juga bisa pilih yang ini, ujung ini. Lalu kita zoom to layer, kita matikan seperti ini. Zoom to layer, lalu pilih ke sini. Nah, lalu jika masih merasa kurang, misalkan ujung yang ini harusnya ada di sini. Kita pilih ini, lalu ke sini. Nah, jika sudah merasa tepat, kita dapat update georeferencing. Tapi jika merasa belum, kita coba lagi di sini, akan ke sini. Sekarang kita coba update. Sekarang, peta persebaran gardu induk Jateng sudah memiliki sistem koordinat. Lalu, bagaimana cara menetapkan atau mengubah sistem koordinat pada sebuah fitur? Kita masuk ke katalog, lalu pilih jaringan jalan.
lalu properties, lalu pilih fitur extend. Perhatikan pada bagian X, Y, extend, apabila angka-angka pada kotak max Y, min Y, max X, dan min X memiliki lebih dari 5 digit, fitur kelas tersebut kemungkinan menggunakan sistem koordinat proyeksi. Di sini kita lihat bahwa ini memiliki 5 digit. Apabila fitur kelas menggunakan sistem koordinat global, maka angkanya kurang dari 3 digit dan tidak lebih dari 180 atau minus 180 untuk maksimum X dan minimum X, dan tidak lebih dari 90 atau minus 90 untuk maksimum Y dan minimum Y. Karena fitur kelas ini memiliki jaringan jalan yang terdiri dari 5 angka untuk X dan XY extend-nya, maka sistem koordinat yang dimiliki oleh jaringan jalan ini adalah sistem koordinat proyeksi. Untuk menentukan dan menetapkan sistem koordinat ini, kita punya beberapa cara, yaitu kita langsung pilih saja XY koordinat sistemnya. Kita pilih WGS berapanya. Kita coba buat data frame baru. Kita cek jaringan jalan. Nah, data jaringan jalan ini merupakan data jaringan untuk Kota Bandung. Sehingga sistem proyeksi yang dimiliki oleh Kota Bandung adalah WGS 1984 UTM zona 48S. Caranya, kita pilih properties, lalu pilih sistem proyeksinya, projected, ada UTM, pilih WGS 84, short term, lalu pilih 48S. Atau pilih Art Toolbox di sini. Pilih Data Management Tools. Ada Projection and Transformation. Lalu pilih Define Projection. Masukkan dulu. Misalnya kita coba pakai Define Projection di sini. Lalu pilih coordinate sistemnya. Jika ingin memfavoritkan sistem koordinat ini, kita klik kanan, pilih Add to Favorites, maka akan muncul di bagian Favorites. Kita pilih, lalu OK. Akan muncul peta dunia. Ketika akan proses. Sekarang kita cek bahwa sistem proyeksi yang digunakan sudah berubah. Bagaimana kita mengubah data proyeksi WGS 1984 UTM 48S ini menjadi WGS 84 dari yang sistem koordinat proyeksi dan menjadi geodetik? Di Art Toolbox tadi, kita dapat memilih project. Pilih inputnya, jaringan jalan. Ini sudah otomatis bahwa ini sistem koordinatnya adalah 48S. Lalu pilih outputnya. Kita akan membuat namanya jaringan jalan underscore WGS 84. Outputnya sistem koordinat geodetik WGS 84. Lalu pilih OK.
Sekarang kita punya jaringan jalan dengan sistem koordinat yang berbeda. Begitulah modul kali ini. Sekian dan terima kasih.